Pernah nggak sih, kamu lagi asyik scroll media sosial, terus lihat postingan orang yang sukses, dan tiba-tiba, boom, kamu langsung semangat 45, bikin rencana besar buat mengubah hidup mulai besok. Rasanya dunia tuh kayak baru terbuka, dan kamu siap menaklukkan apa aja. Tapi kita semua tahu ceritanya gimana kan? Mari kita bedah siklus semangat yang sering banget terjadi ini. Hari pertama, motivasi maksimal. Kita bangun lebih pagi dari ayam, download aplikasi meditasi, dan ngerasa super produktif. Hari kedua, semangatnya masih ada sih, tapi notifikasi TikTok udah mulai manggil-manggil. Nah, hari ketiga, alarm di snooze, dan kita balik lagi ke kebiasaan lama. Api semangatnya padam gitu aja. Kalau kamu ngerasa relate banget, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Dan yang paling penting untuk diingat, siklus gagal ini bukan karena kamu kurang niat atau kurang disiplin. Ini adalah pengalaman yang hampir semua orang alami, dan ada alasan yang lebih dalam di baliknya. Jadi, kalau bukan salah niat kita, terus salah siapa dong? Jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Inti masalahnya adalah otak kita itu secara alami dirancang buat cari nyaman dan hemat energi, bukan buat ngerjain kebiasaan baru yang susah. Coba deh bayangin, otak kita itu kayak pemalas profesional. Kalau dikasih dua pilihan, satu, jalan lewat lorong yang terang benderang dan gampang, dan satu lagi lewat hutan belantara yang gelap dan penuh semak belukar. Menurut kamu, otak bakal milih yang mana? Jelas lorong yang terang. Dia itu ahli banget dalam mencari jalan pintas. Nah, perbandingan ini nunjukin dengan jelas kenapa strategi berusaha lebih keras itu sering banget gagal. Itu sama aja kayak kita maksa otak buat milih jalan yang susah, sementara di sebelahnya ada jalan tol yang mulus. Otak kita bukan selalu bilang, ngapain sih repot-repot, kan rebahan lebih enak. Dan masalahnya makin parah karena ada yang namanya pembajakan dopamin. Pas kita bangun tidur dan langsung cek HP, otak kita itu kayak dihujani kembang api dopamin dari notifikasi, likes, dan video lucu. Jadinya, standar kesenangan otak kita jadi ketinggian banget. Akibatnya, pekerjaan atau belajar yang normal jadi terasa hambar dan ngebosenin. Terus, solusinya gimana? Kita bisa atur ulang ekspektasi otak kita. Caranya, coba deh puasa dopamin 1 jam pertama setelah bangun. Jangan sentuh HP, jangan ada notifikasi, biarin otak kita kembali ke setelan pabrik, di mana hal-hal sederhana kayak secangkir kopi atau udara pagi bisa terasa nikmat lagi. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, saatnya kita pindah ke solusinya. Sebuah pendekatan yang lebih cerdas, yang mau berteman dengan cara kerja alami otak kita, bukan malah melawannya. Anggap aja ini kayak update software terbaru buat diri kita. Ada 3 pilar utama. Pertama, ubah identitas kamu. Kedua, bangun sistem pendukung. Dan ketiga, mulai dari langkah yang 1% lebih kecil. Ini adalah paket lengkap buat perubahan yang awet. Nah, disinilah letak kuncinya. Perubahan sejati itu nggak dimulai dari apa yang kita lakukan, tapi dari siapa kita. Jangan lagi mikir, aku harus olahraga. Tapi coba ganti jadi, aku adalah tipe orang yang merawat tubuh. Kalau kamu percaya kamu adalah seorang atlet, olahraga itu bukan lagi paksaan, tapi sebuah ekspresi diri. Cara bikinnya jadi nyata gimana? Gampang. Setiap tindakan kecil itu kayak suara yang kamu berikan untuk identitas barumu. Lari 10 menit, itu 1 suara buat jadi orang sehat. Milih makan buah daripada gorengan, itu suara lagi. Kumpulin suara-suara kecil ini setiap hari, dan lama-lama identitas baru itu bakal jadi kuat. Oke, pilar pertama soal identitas, beres. Sekarang pilar kedua, membangun sistem. Kita harus buang jauh-jauh mitos soal tekad. Tekad itu persis kayak baterai HP jadul, gampang banget habisnya. Kalau kamu cuma ngandelin niat, siap-siap aja bakal sering low bat di tengah jalan. Nah, lihat angka ini. 95%. Ini gila banget kan? Artinya, hampir semua yang kita lakuin tiap hari itu dipicu secara otomatis oleh lingkungan sekitar kita, bukan karena keputusan sadar. Niat kamu buat nggak main TikTok bisa langsung kalah kalau HP kamu ada di sebelah bantol pas mau tidur. Solusinya, jangan lawan diri sendiri, tapi rekayasa lingkungan kamu. Bikin kebiasaan baik jadi pilihan yang paling gampang. Mau lebih sering baca? Taruh buku di tempat kamu biasa naruh HP. Mau olahraga pagi? Siapin baju olahraganya dari malam sebelumnya. Sistem ini kayak rel kereta. Kalau udah di jalur yang benar, tinggal meluncur aja. Identitas udah, sistem udah. Sekarang pilar terakhir, dan mungkin yang paling sering diremehkan, kekuatan untuk memulai dari hal yang super duper kecil. Kita seringnya pengen berubah drastis dalam semalam, padahal perubahan nyata itu nggak kayak gitu cara kerjanya. 1% lebih baik setiap hari. Kedengarannya sepele banget ya, tapi lihat deh angkanya. Dalam setahun, kamu bakal jadi 37 kali lebih baik. Ini bukan sihir, ini kekuatan efek bola salju. Baca buku 5 menit sehari mungkin nggak kerasa,
Tapi setahun kemudian, bisa jadi belasan buku udah selesai kamu baca. Oke, teorinya udah dapat, ilmunya udah kita bedah, sekarang bagian yang paling penting, saatnya beraksi. Fokus kita sekarang bergeser dari sekedar tahu menjadi melakukan. Ada kutipan yang lucu tapi ngena banget nih. Nonton konten beginian tanpa action itu sama aja kayak nonton video olahraga sambil makan keripik kentang. Rasanya sih emak, kayak lagi produktif, tapi yang gak bakal bikin perut jadi rata kan. Nilai sebenarnya itu ada di penerapan. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Jangan nunggu hari Senin, jangan nunggu tahun baru. Apa satu hal super kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk jadi 1% lebih baik? Mungkin cuma siapin baju olahraga buat besok, atau baca satu halaman buku, atau mungkin nggak pegang HP 1 jam setelah bangun. Pilih satu dan lakukan sekarang juga, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil pertama.